Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas mengenai soal yang sudah dikerjakan di e-book. Mohon disimak baik-baik karena merupakan salah satu contoh pembahasan untuk soal ulangan. Oke, nomor 1 kita lihat. Zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air dan sebaliknya yaitu kita harus tahu dulu nih dispersi itu apa. Zat yang dapat mendispersi lemak dalam air. Jadi dispersi itu sama juga dengan bisa membantu menstabilkan air dan lemak. Nah, isinya apa? Yaitu yang pengemulsi. Jadi, dia itu bisa menyatukan air dan lemak. Air dan lemak itu seperti yang kita ketahui tidak bisa bercampur. Contohnya saja air dan minyak. Itu akan selalu terpisah. Nah, bagaimana kita mencampurkan air dan minyak? Bisa kita tambahkan sabun. Jadi, teman-teman bisa nanti dicoba di rumah. Air lalu dikasih minyak. Nah, lihat apakah bersatu atau tidak. Jika tidak, maka teman-teman boleh tambahkan sabun. Nah, sabun itu juga salah satu untuk mencampurkan air dan lemak. Nah, kalau untuk yang mempertahankan dispersi lemak dalam air atau sebaliknya disebut pengemulsi. Contohnya apa saja sih bahan-bahan yang menggunakan pengemulsi? Contohnya itu ada margarin, lalu ada keju. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi isinya nomor 1 yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu sebentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pewarna buatan di bawah ini yang bisa digunakan untuk makanan dan minuman. Jadi bisa digunakan untuk makanan dan minuman, isinya apa yaitu? Isinya apa? Isinya yaitu yang C. Kenapa yang C? Yang A itu merupakan pewarna makanan juga, tetapi penggunaannya dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, kalau yang B itu merupakan pewarna batik. Yang D itu merupakan pewarna juga, tapi dilarang, penggunaannya dilarang. Dilarang untuk makanan. Nah, jadi isi nomor 2 yaitu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Manusia yang ginjalnya mengandung 3-6 gram bahan pengawet C akan mengalami kematian. Nama dari bahan pengawet C tersebut adalah isinya yang mana? Iya, yang B. Formalin. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Bahan pengawet yang berfungsi untuk menghambat oksidasi pada margarin dan mentega adalah isinya yaitu yang A. Nah, BHT itu apa? BHT itu singkatan dari BHT itu singkatan dari hidroksitoluensi
hidroksitoluensi, terbutilasi. Nah, sedangkan BHA apa? BHA itu yaitu hidroksianisola, terbutilasi. Nah, ini untuk apa saja nanti teman-teman bisa dicari tahu. Untuk nomor 4 isinya yang asam askorbat, yaitu bahan pengawet yang berfungsi untuk menghambat oksidasi pada margarin dan mentega. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi, yaitu yang kafein. Nomor 5 itu isinya D. Kita lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6, LSD atau liseric acid diethylsiamid adalah obat psikotropika yang dapat memberikan efek khayal seperti mendengar atau melihat sesuatu, tetapi sebenarnya tidak nyata. Hal ini disebut dengan apa? Ya, halusinasi isinya. Apa beda halusinasi dengan halusinogen? Halusinogen itu nama zatnya. Halusinogen itu nama zatnya. Jadi misalnya ditanya zat apa, ya zat halusinogen. Nama zat. Nah, kalau halusinasi itu merupakan gejalanya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan zat antikarsinogen adalah zat antikarsinogen itu juga bisa disebut sebagai zat anti kanker. Zat anti kanker. Zat. Nah, zat anti kanker ini bisa dikonsumsi dari berbagai macam vitamin. Salah satunya ada vitamin D, vitamin C, dan vitamin E. Nah, karena yang ditanyai bukan, jadi isinya itu vitamin K. Berikut ini yang bukan merupakan zat antikarsinogen adalah isinya yaitu B, vitamin K. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, urutan yang benar mengenai zat psikotropika dari yang berpotensi sangat kuat sampai ke yang ringan. Yang sangat kuat itu berarti dari golongan 1. Nah, kita lihat golongan 1. Golongan 1 itu ada juga yang sebentar. Kalau untuk yang ringan itu golongan 4. Nah, kita lihat untuk golongan 1 itu yang paling berbahaya. Sorry, sebentar. Oke. Golongan 1 itu ada ekstasi, ada dom, dan lain-lain. Golongan 2 itu nanti ada amfetamin. Amfetamin. Untuk golongan 3 ada pentobarbital.
Lalu untuk golongan 4, ada diazepam atau obat penenang. Nah, kira-kira dari urutan ini kalian bisa lihat yang mana nak untuk golongan 1? Golongan dari yang berpotensi sangat kuat sampai yang keringan, yaitu ada DOM, lalu ada amfetamin, ada pentobarbital, ada diazepam. Berarti isinya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Phencyclidine merupakan psikotropika golongan. Phencyclidine ini merupakan untuk terapi biasanya. Digunakan untuk terapi. Dan umumnya itu berbahaya karena menimbulkan berbahaya karena menimbulkan ketergantungan. Nah, kalau yang berbahaya itu biasanya ditunjukkan oleh golongan berapa saja? Golongan 1 dan 2. Tetapi kalau phencyclidine ini biasanya untuk terapi dan bisa menyebabkan kantuk juga, itu berarti golongan 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, psikotropika yang memiliki potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan adalah psikotropika golongan berapa? Iya, golongan 4. Karena menyebabkan ketergantungan dan potensi yang ringan. Di golongan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini bahan pewarna alami. Berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami, yang tidak ya. Kalau bit itu buah bit alami, daun pandan juga alami, kakao itu coklat, isinya berarti yaitu yang D. Ini pewarna sintetis itu warna lemon. Warna lemon. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini yang merupakan zat pengawet alami. Zat pengawet alami yaitu apa? Yaitu sukrosa. Sukrosa itu merupakan gula pasir. Oke, berarti isinya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke. Pak Rio adalah seorang penjual daging di pasar. Agar tampilan pada daging Pak Rio terlihat tetap merah, maka Pak Rio harus menambahkan zat pengawet. Zat pengawet yang dibutuhkan Pak Rio tersebut adalah berarti untuk mewarnai daging agar terlihat lebih merah. Kira-kira yang mana? Kalau misalnya asam sitrat itu untuk penambah rasa asam pada makanan, penambah asam. Kalau asam tartar itu untuk campuran soda kue. Nah, kalau natrium benzoat itu untuk
bahan obat, tambahan pada obat, atau bahan kosmetik. Atau kosmetik. Nah, berarti isinya yang natrium nitrat, yaitu pengawet daging. Tapi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Jadi hati-hati juga nih bagi yang sering makan daging. Harus pintar-pintar dalam memilih daging segar. Karena akan memicu penyakit jantung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Zat pewarna yang dapat menginduksi reaksi alergi pada orang yang alergi terhadap aspirin. Kira-kira apa? Isinya yaitu yang D. Itu sama juga dengan zat pewarna kuning. Jadi dia bisa menginduksi reaksi alergi, lalu juga bisa sebagai zat pewarna kuning. Kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, soal nomor 15, etil butirat jika ditambahkan pada makanan, maka makanan tersebut akan memiliki rasa dan aroma seperti etil butirat, yaitu seperti rasa nanas. Oke, alhamdulillah telah selesai untuk pembahasan materi hari ini. Mohon dipelajari lagi karena kita akan mengadakan ulangan dan selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.